Halo guys, ketemu lagi pada gue Agus. Kali ini gue mau nyobain nge-review satu buah handphone, yaitu Asus Zenfone 8. Tapi sekarang dengan cara modelnya real day in life. Gue pakai seharian nih, gue lagi liburan di Bandung. Dan ini posisinya jam 6 pagi persis dan baterainya 100%. Ini direkam pakai kamera depannya si Asus Zenfone 8. Langsung aja di Setera, kayak jadi review. Ya, jadi ini sambil sarapan pagi-pagi, ini gue jelasin sekalian ini desainnya deh ya. Ini si Asus Zenfone 8 itu ukurannya kecil banget. Ini jadi masuk kategori handphone compact ya. Ini walaupun nggak sekecil iPhone mini, tapi ini kalau buat Android kayaknya udah terkecil ya buat saat ini ya. Dengan spek powerful kayak flagship gini ya. Desainnya itu 5,9 inch ukurannya dan jadi enak banget digenggam satu tangan kayak gini. Ini layar depannya udah Gorilla Victus dan belakangnya Gorilla Glass 3 dan pinggirnya aluminium frame gitu. Ini kalau di feel-nya dipakai di tangan itu mantap banget karena dia ya itu emang ukurannya ideal buat dipegang satu tangan kayak gini, dan ini ada fingerprint dalam layar. Kalau misalnya untuk ukuran beratnya gitu, ini beratnya sebenarnya sih cukup di luar dugaan gue ya. Gue kira tuh kayak lebih enteng lagi karena ukurannya segini, tapi beratnya cukup mantap lah gitu, 160 gram, dan itu masih ideal banget juga sebenarnya buat dikantongin atau dipegang satu tangan. Dan kalau bisa dibilang ini agak tebel ya belakangnya ini karena dia menyimpan baterai yang cukup gede, 4000 mAh. Jadi dengan sekecil gini, speknya powerful flagship gini, dia punya baterai juga cukup lumayan. Jadi kalau mau buat satu tangan pindah-pindahin gini enak banget tuh. Gue sambil rekam aja sambil pegang satu tangan. Buat dipegang satu tangan, dan ini ada notch-nya di pinggir sini buat desainnya. Pinggirnya juga nggak ada curve-nya nih, flat semua, enak banget. Dan yang gue suka di sini dia ada tombol button powernya beda warna tuh aksennya. Di sini buat tombol volume rocker naik turun, di bawah juga. Nah ini udah jarang nih, masih ada LED flash-nya nih. Buat apa? Notification indicator LED di sini. Terus di sini kan speaker yang udah stereo, USB Type C. Ini buat SIM card, dia dual SIM tapi nggak bisa extend, bisa tambah memory card ya. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Di atas nih yang penting masih ada headphone jack. Nah, ini udah barang langka nih buat handphone mid atau flagship. Ya, jadi selanjutnya selesai sarapan gue mau tes sekaligus olahraga ya seperti rutinitas gue. Jadi ini gue mau pakai si Asus Zenfone 8-nya sekaligus ngetes kualitas gambar dan suaranya. Jadi ini layarnya udah Super AMOLED 1080p dan ini asiknya udah refresh rate-nya 120 Hz dan ini juga dynamic. Jadi udah battery smooth dah, ini udah smooth banget tuh. Terus juga dia pinter bisa otomatis turunin dan cepetin hertznya sesuai dengan konten yang lagi kita lihat. Layarnya juga tajamnya udah cukup lumayan, ini sampai 1100 nits ya, jadi kalau dipakai di bawah sinar matahari kayak gini masih cukup kelihatan. Ini 5,9 inch-nya juga enak banget karena dia punya notch juga di kiri atas kiri, jadi nggak begitu mengganggu, dia nggak di tengah-tengah. Dan ini udah ngedukung juga untuk HDR10, jadi kalau mau buat nonton ini konten di YouTube atau di Netflix udah gambarnya makin tajam lagi. Ini gua mau tes sambil kita buat olahraga aja ya. Buat speakernya sendiri ini juga powerful banget. Gue bisa bilang buat handphone sekecil ini suaranya ngagetin sih, kenceng banget. Ini misalnya kalian bisa dengar kontennya seperti ini. Gue cepetin langsung ke bagian lagu. Nih, buat suaranya. Dan ini kalian masih bisa atur Dolby Atmos-nya lagi. Jadi kita start olahraga aja. Ya ini jadi kita udah siap jalan nih, akhirnya udah setengah 12 siang, udah dapat 75% baterainya setelah udah dipakai buat ngapa-ngapain aja tadi. Sekarang kita jalan mau ke Lembang Zoo dan kita jadiin ini sebagai GPS sekaligus juga buat konekin lagu buat di mobil. Kita bakal bantai habis-habisan biar capek. Jadiin GPS dan ambil lagu ya, tempel. Oke, jalan. Nah ini kita udah sampai di Lembang Zoo. Ini kurang lebih tadi perjalanannya berapa jam tuh? 1 jam lah, sekarang 12.52.
Ini baterainya tadi udah diforsir di mobil jadi GPS sekaligus jadi setel lagu langsung tinggal 51%. Jadi emang terbukti layar ngaruh banget sih. Pakai 1 jam jadi GPS sama setel lagu kurang 25% kali ya. Karena kita mau masuk ke Lembang Zoo-nya, kita mau rekam sekaligus foto-foto buat tes video dan hasil kualitas kameranya dari si Asus Zenfone 8, di mana yang ini menggunakan lensa belakang utamanya itu 64 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel. So kita jajal aja, semoga hasilnya memuaskan. Ini untuk kualitas videonya yang dinyalain pakai Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Ini jadi menurut gue sih bagus banget ya, buat kameranya di tempat yang terbuka cukup memuaskan lah ini. Fotonya pun enak karena banyak banget mode pilihannya dan bisa ngerekam juga sampai videonya sampai 8K, jadi nggak cuma 4K. Ini video perekaman pakai kamera belakangnya di tempat yang cukup gelap. Ini hasilnya seperti ini di lorong lizard ya, lorong reptil berarti bilangnya. Hasilnya seperti ini. Nah ini pakai kamera depannya nih, lagi posisi silo-silo gini, hasilnya seperti ini. Rekamannya juga Full HD sambil jalan-jalan. Tuh ada parrotnya. Wah, hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah ini kita lagi stop dulu sambil istirahat bentar, ngaso, masih jalan-jalan anak-anak. Kita sambil main game aja dulu deh, menunggu-nunggu. Oh iya, gue ngejelasin sedikit, ini performance-nya Asus Zenfone 8 juga menakjubkan banget ya, pakai Snapdragon 888, jadi chipset flagship-nya yang di tahun 2021. Dan RAM-nya 8GB, internalnya 128GB. Jadi tapi internalnya nggak bisa di-expand pakai micro SD ya, jadi udah harus perhatiin belinya mau yang ini apa yang 256. Ini kita lihat misalnya Antutunya aja dapat lumayan, dapat 725.000 tuh. Jadi udah tinggi banget buat main game, harusnya sih udah aman banget. Di sini gue sambil iseng-iseng main game. Kalau Genshin masih bisa, cuma kayak patah-patah. Gue sih lebih senang main game yang auto aja idle. Oke, ini jadi mau baterai update, udah jam 4:08 dan gue udah selesai foto-foto di Lembang Zoo. Sekarang mau pulang, ini baterainya udah tinggal berapa tuh? 11% alias tinggal 10%, udah nggak kuat kayaknya kalau mau dijadiin GPS, jadi harus dicas karena emang diforsir habis-habisan banget buat foto dan video. Tapi tenang aja, kalau misalnya kalian yang misalnya harinya masih panjang dan nggak ada baterai, bisa nyalain di sini ada system modes, jadi bisa ganti-ganti buat dapetin baterai health, baterai sisa power yang lebih banyak, bisa ganti tuh. Misalnya kalian lagi harinya panjang bisa ganti ultra durable dan lain-lain, bisa power saver gitu, banyak banget. Di sini kita kasih lihat untuk screen on time, dapatnya baterai usage. Screen on time 2,5 jam, 2 jam 20 menit. Jadi emang kayaknya sini mentok 3 jam aja habis sih, karena performance-nya yang gila banget, 120 Hz dan tadi dipakai cukup diforsir sih. Itu aja guys. Jadi setelah sampai di rumah dan gue nyalain ultra durable baterainya ya tadi pas di jalan, itu sampai di rumah kondisinya jadi sisa 2% aja baterainya, dan kita siap untuk ngecas. Pengecasannya ini menggunakan charger bawaannya yang dikasih ya, power brick-nya itu bisa sampai 30 watt. Dan perlu dicatat di sini nggak bisa pakai wireless charging ya, jadi cuma pakai chargernya, harus satunya pakai 30 watt. Coba untungnya dikasih kan itu chargernya, dan ini begitu dicolok dia namanya langsung jadi hypercharge. Kecepatannya itu 0-50% tuh dapat diisi dalam 30 menit. Terus kalau misalnya mau dipenuhin tuh sekitar 1 jam 20 menit. Jadi menurut gue cukup oke banget buat pengecasannya, walaupun bukan yang terkencang, tapi ya itu seenggaknya udah dikasih. Kalau handphone flagship sekarang udah gak ada charger brick-nya loh. Dan satu lagi yang bikin gue makin suka sama si Asus Zenfone 8 ini adalah user experience kalau lagi kita pakai software UI-nya. Zen UI di sini tuh waktu kita dapat itu Android-nya masih Android 11, tapi sekarang udah dapat Android 12 waktu yang rekaman video ini, jadi udah sama dengan Android terbaru. Ini ngerasa pakai handphone itu UI-nya seperti Pixel, alias yang gue paling demen gitu kalau misalnya pakai handphone Android Pixel, karena ada Google Fit-nya dan icon-iconnya semua simple, clean gitu. Cuma ditambah di enhance dengan banyak performa tambahan kayak
gimmick-gimmick yang menurut gue lumayan oke sih. Jadi dia kayak bisa ngecas baterai, kalian bisa set schedule mau ngecas baterai maksimumnya di berapa persen aja, dan juga untuk menghemat baterai kalian bisa tulisin di situ setting jam berapa sampai jam berapa biasanya ngecas, jadi dia tetap jagain steady chargingnya, nggak overcharge gitu. Terus juga dia ada seperti wallpapernya juga bisa jadi kayak slideshow. Terus juga kalau misalnya kalian yang suka pakai lagi layarnya ditutup bisa pencet O, bikin kamera kayak semacam-macam gitu. Pokoknya banyak gimmick-gimmick yang ya mungkin lumayan berguna sih. Cuma kalau gue user experience-nya gue suka banget karena hampir pure Android. Dan juga kalau buat dikustomisasi ini juga gampang banget juga, kita nggak perlu pakai Teams bawaannya si Zen UI, karena ini icon-iconnya kalian bisa ganti aja, langsung beli icon di kayak di Play Store gitu, bisa ngerubah icon widget, itu gampang banget. Jadi Zen UI nggak usah pakai Nova Launcher lagi. So kesimpulannya gue bisa bilang Zenfone 8 ini bisa kayak apa ya, mungkin compact phone hampir sempurna kali. Ini bener-bener asik banget, ukurannya kecil pas banget, performanya juga gahar. Cuma dengan hampir itu karena beberapa kekurangan yang menurut gue sayang banget. Kayak misalnya baterainya yang 4000 mAh sebenarnya kedengaran udah 2 kali lipat dari iPhone mini, tapi ya itu performanya ujung-ujungnya cuma bisa sampai baterainya 3 jam screen on time, yang nggak mungkin bisa tembus 1 hari kalau power user ya, kecuali emang ini jadi handphone kedua aja, mungkin nggak ada masalah. Terus kalau misalnya storage-nya 128 GB juga nggak bisa tambah SSD, itu sayang banget karena nggak bisa eksternal lagi, jadi kalian harus pikirin yang 256 yang mungkin jauh lebih mahal lagi harganya. Dan juga yang gue masih nggak bisa tinggalin itu adalah wireless charging. Di sini nggak ada wireless charging, mungkin ini memang kategorinya lebih ke handphone mid to high ya, jadi nggak bener-bener pure flagship, ini lebih mid ke flagship aja. Karena harganya setahu gue kalau yang di standar ini yang entry level itu di 8,5 jutaan, dan sekarang secondnya udah mulai turun, itu range-nya di 6 jutaan. Itu worth it banget sih, kalian bisa pikirin kalau emang yang suka handphone compact seperti gua. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.